Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita berjumpa lagi untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Satu ayat, dua ayat, tiga ayat, satu ayat demi satu ayat. Surat Al-Baqarah ayat 163 dan 164 adalah ayat yang kita baca, kita pelajari dan kita imani. Mari kita mendengarkannya dan kita membaca tafsir dan terjemahannya tentunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Kita membaca terjemahannya. Surat Al-Baqarah ayat 163. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maha Esa. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, setelah kering, dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Saudaraku, mari kita membuka tafsirnya. Kita membuka tafsir Al-Muyassar. Wa ilahukum ayyuhan nasu ilahun wahidun mutafarridun fi dhatihi wasma'i wasifati wa af'alihi wa ubudati la khalqihi lahu. La ma'buda bihaqqin illa huwa ar-rahmanul muttasaf birrahmati ar-rahmanu al-muttasafu birrahmati fi dhatihi wa af'alihi li jami'il khalqi ar-rahim bil mu'minin. Tuhan kalian wahai manusia, itu adalah Tuhan yang satu, yang esa dalam zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan peribadatan makhluk kepadanya. Semuanya adalah Tuhan yang esa, yaitu Allah SWT, Tuhan kalian wahai manusia, adalah Tuhan yang esa dalam zatnya, nama-namanya, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya, dan peribadatan makhluk kepadanya. La ma'buda bihaqqin illahu. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Dia. Saudaraku, jika kita lihat di dunia, banyak sekali Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia. Bukankah demikian? Banyak sesembahan. Ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah matahari, ada pula yang menyembah berhala-berhala, patung-patung dan sebagainya, api. Namun Allah SWT mengajarkan kepada makhluknya, memberitahu, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa. Tidak sembahan yang berhak sembah melainkan Dia. Ar-Rahman. Tuhan yang mempunyai sifat Ar-Rahman.
dalam zatnya, dalam perbuatannya, li jamil khalqi, untuk seluruh makhluk. Ini Tuhan. Di antara sifat Tuhan adalah Ar-Rahman, ya. Di antara sifat Tuhan adalah yang Maha Pemurah. Kita lihat di dunia ini, Allah memberi kepada semua makhluk, binatang, manusia, diberi semua. Yang tidak beriman, yang kafir pun, yang mengingkari Allah SWT, mengingkari Nabi Muhammad, tetap diberi oleh Allah dengan kemurahan Allah SWT. Namun Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang khusus kepada orang-orang yang beriman, bil mu'minin. Ayat berikutnya, inna fi khalqis samawati birtifaiha wattisaiha wal ardi bijibaliha wa suhuliha wa bihariha wa fi ikhtilafil laili wan nahari minat tuli wal qisari wal zulmati wan nur wa ta'akubihima bi an yakhlufa kullu minhuma al akhar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, Allah menunjukkan bukti-bukti keesaan Allah. Jika kamu ingin tahu bahwasanya Allah itu esa, Allah tidak punya anak, Tuhan itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka lihatlah langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit, tingginya langit berapa, luasnya langit berapa. Bumi, kita lihat gunungnya, daratannya, ya, dan mudahnya manusia, datarnya bumi, ya, kita lihat, dan lelautannya, dan juga pergantian malam dan siang, sekarang pagi, nanti malam, minat tuli wal qisari, siang, ya, waktunya berbeda-beda. Terkadang kita subuh mendekati jam 4, kadang setelah jam 4, kadang sebelum jam 4, ya, pendek dan panjangnya waktu siang berganti-berganti, ya. Kegelapan wadul mawan nur, dan kegelapan dan cahaya, ya, sekarang terang pagi hari, nanti gelap di malam hari, dan silih bergantinya satu dengan yang lain. Habis suhunil jariyah fil bihar, kita lihat juga kapal-kapal yang berlayar di lautan. Kok bisa berlayar di lautan, tidak tenggelam, ya? Allati tahmilu ma yanfa'un nas, bukan hanya berlayar begitu saja, namun membawa barang-barang yang bermanfaat bagi manusia, makanan, minuman, dan sebagainya. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'il matar, hujan yang kita lihat, dengan hujan itu tumbuh tumbuhan. Ini merupakan tanda keesaan Allah. Allah yang memberi semua ini. Wa ahyabil arda fasarat muhdarra data bahja ba'da an kanat yabisa la nabata fiha. Dengan hujan itu bumi yang sebelumnya kering, ya, tanamannya kering, kita lihat dengan hujan menjadi hijau-hijau. Wa ma nasyarahu wa fiha min kulli ma dabba ala wajhil ardi, binatang-binatang yang ada di seluruh dunia ini. Berapa jumlah binatang ini? Siapa yang memberi makan? Siapa yang memberi minum mereka? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma an'ama bihi 'alaikum min taqallubir riyahi wa tawjiha was-sahabil musayyar bainas sama'i wal ard. Langit, bumi, angin misalnya, kita merasakan sepoi-sepoi, enak sekali. Terkadang angin itu kencang. Siapa yang membuat ini semuanya? Apakah angin itu begitu saja, gitu, ya? Tidak ada yang menggerakkan. Kemudian juga awan, kita lihat berjalan dari sebelah timur ke arah barat, utara ke selatan, atau sebaliknya. Siapa yang menjalankan ini semuanya? Inna fi kulli dalail as-sabiqa la ayat ala wahdaniyatillah. Semua itu, semuanya ayat-ayat yang kita lihat tadi itu, tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita lihat tadi itu adalah menunjukkan keesaan Allah. Allah itu esa, tunggal. Allah tidak beranak. Allah yang menciptakan semua langit dan bumi, menciptakan kita semuanya. Wajalil ni'ami, dan betapa banyak nikmat-nikmat Allah. Coba kita hitung nikmat Allah. Kita saat ini makan berapa kali, minum berapa kali. Ini nikmat Allah yang makan dan minum, ya. Kesehatan, nafas, udara, bisa istirahat, punya istri, punya anak. Luar biasa. Tidak bisa kita hitung nikmat-nikmat Allah. Lalu apakah kita menyembah selain Allah? Apakah kita serahkan peribadatan kita kepada selain Allah?
Maka semuanya ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumi ya'qiluna mawadi'al hujat wa yafhamuna adillatahu subhanahu ala wahdaniyatihi istiqaqihi wahdahu lil ibadah. Semua ini tanda-tanda kekuasaan Allah ini adalah dipahami bagi orang-orang yang berakal, ya, liqaumin ya'qilun, yang menggunakan akalnya memahami dalil-dalil kekuasaan Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin bukti bahwasanya Al-Quran ini benar, kita lihat Al-Quran menyatakan langit luasnya, ya, hujan turun, awan yang bergerak. Ya. Kita lihat bahwasanya Al-Quran sesuai dengan apa yang kita saksikan. Maka kita yakini Al-Quran, ayat-ayat Allah ini adalah firman Allah, firman Tuhan. Yang Allah menyatakan wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan itu satu, esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Inilah ayat-ayat Allah yang sebenarnya manusia jika melihat tanda kuasa Allah ini dan menggunakan pikirannya, dia akan sadar bahwasanya Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Dan dia harus tunduk kepada Tuhan karena dia adalah hamba Allah. Nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya sangat banyak. Namun mengapa mereka tidak beribadah kepada Allah? Mengapa mereka meninggalkan syariat Allah? Mengapa mereka meninggalkan syariat Islam? Meninggalkan Nabi Muhammad SAW, tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Meninggalkan syariat Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad diutus oleh Tuhan yang telah memberi kenikmatan yang banyak kepada mereka. Mengapa mereka mengingkari kenikmatan-kenikmatan Allah ini? Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tuhan adalah Tuhan yang satu, tiada sembahan yang berhak disembah. Ar-Rahman, Maha Pemurah dan Maha Penyayang.